kita dengan ini hadir semua kan? Gimana kabarnya, sehat? Kita mulai berdoa sebelum belajar ya. Silakan Abang. Doa menurut percaya masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar tentang norma ya. Nah itu di depan kalian itu ada buku paketnya. Tolong dibuka. Kita masuk ke bab 2 lagu Indonesia Raya ya. Yuk kita mulai ya. Bisa ya Kak Kris ya. Mulai Kak Kris. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih buat Kak Kris. Nah, peran norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi ada gambar di situ. Di situ ada gambar wasit ya yang mengeluarkan kartu kuning kepada salah satu pemain yang melakukan pelanggaran. Yang melakukan pelanggaran terhadap pemain lawannya. Jadi diberi peringatan kartu kuning. Itu kartu kuning. Kalau kartu merah berarti sudah keluar ya. Itu salah satu contoh gambar. Jadi selanjutnya di sini Bapak akan lah ya, jelas sedikit ya. Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk peserta didik. Jadi peserta didik mampu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran
peserta didik mampu mengidentifikasi, mengidentifikasi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di sini ada norma dalam masyarakat, B, pelanggaran norma, ini yang akan kita pelajari, dan C, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yang D, pelaksanaan norma. Nah, lihat di slide lagi ya. Yang kedua, norma dalam masyarakat. Jadi hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Jadi ada hal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nanti ada yang pantas. Pantas artinya sesuatu yang berasal dari hati nurani. Itu sepertinya nggak pantas dilakukan lah, gitu kan? Nah, itu dia norma. Ya, jadi norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya ciri-ciri norma. Ya, ciri-ciri norma itu ada hasil kesepakatan bersama, norma. Kemudian ada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Terus adanya sanksi. Yang kalau sanksi itu hukum. Dan norma hukum, kita melanggar, kita kena sanksi hukum, kita bisa dipenjara, didenda. Kalau udah kena sanksi, hak kebebasan kita berkurang. Ya kalau ketangkap masuk sel, hak kebebasan kita itu berkurang. Tidak bebas memilih makanan, tidak bebas jalan-jalan, tidak bebas berbicara dengan siapa saja, itu kebebasannya dihilang, diambil karena ada sanksi dari pelanggaran norma hukum. Itu dia ya. Jadi kalau di sel, di penjara, ada yang misalnya pembunuhan, narkoba, ataupun pencurian gitu kan, itu kalau udah masuk dalam sel nggak bisa milih sama pihak sel lah gitu ya. Oh, nasi goreng nggak bisa, makan apa yang ada gitu ya. Di sel itu enggak, ya pokoknya itulah ya, tidak bisa makan sate lah, nggak bisa ya, apa yang ada itu yang makan. Itu dia. Terus fungsi norma ya. Norma itu mempunyai fungsi ya di dalam masyarakat, yaitu fungsinya betul ya. Yang pertama, petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Jangan kan apa di sekolah aja kita izin masuk atau pintu kan. Oke, lanjut. Terima kasih untuk sampai situ. Ini kasih kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 1, 2, 3. Oke, nah di situ kalian memperhatikan gambar apa yang ada di gambar sore. Kalian boleh ini buat kelompok dulu diskusi ya. Boleh digeser mejanya ataupun yang sana juga kemari, yang belakang digeser kursinya. Ya, di samping diikutin sama yang keduanya. Oke, yuk Randy, Buanto. Ya, lihat gambar. Perilaku apa saja mencerminkan norma kesopanan di lingkungan sekolah, itu bisa dicari. Pokoknya banyak lah ya. Bapak bebaskan kalian mau buat apa yang bisa di situ. Untuk kelompok 2 gambarnya itu ada mobil-mobil ya. Padahal di situ ada pelanggaran berlalu lintas. Ya di sini lihat Bapak. Nah di sini tuh, di ujung mereka para pengendara melanggar. Artinya orang itu masuk ke jalur busway, jalur khusus Transjakarta. Oh ya nggak Transjakarta, busway di Pekanbaru itu nggak ada di kota-kota besar. Jadi itu jalur khusus. Jadi orang itu melanggar, menghindari kemacetan. Kan ini macet nih. Cuma orang itu pengen cepat, mungkin ketinggalan sampai sekolah, ke kantor ya. Jadi tanggapan kalian lah di situ, norma apa yang mereka langgar ya. Tulis aja nanti di bukunya di bawahnya ini nanti ya. Nah, nanti dipresentasikan satu-satu ya ke depan. Kemudian kelompok 3 melihat gambar itu ada siswa SMP menyeberangi jalan melewati apa? Bukan, itu zebra cross. Iya ya. Kita ini yang putih terus garis-garis namanya zebra cross ya. Nah, jadi di situ ada norma apa yang berlaku di situ ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kalian bisa dari Google.
kalian cari, kalian ketik gitu kan. Untuk kelompok 3 norma itu apa, menyeberang jalan dengan mengikuti jalur yang berlaku, istilahnya melewati zebra cross. Yang nanti keluar itu norma apa yang di situ yang ada kan. Nah, jadi tanggapan kami nanti semua dari sini gitu. Memang sesuatu hal yang jadi kan di zebra cross itu memang tempat penyeberangan jalan. Kalau kita ditabrak, nah kita nggak salah. Yang penting hati-hati, itu ada lampu merah, lampu hijau untuk jalan kita ke zebra ya, diperbolehkan untuk jalan. Kalau udah lampu merahnya berubah jadi hijau, kita berhenti, berarti untuk yang jalan itu berhenti. Di kendaraan boleh melakukan tiang istilahnya, paham ya? Nah, kalian boleh di situ menulis apa aja tanggapan kalian tentang ini ya. Ya, kalau melanggar artinya kan nyebrang sembarangan itu tidak lewat zebra cross ya. Kalau sekarang pun ada sekarang yang lebih mudah, JPO namanya, jembatan penyeberangan orang. Oke, udah bisa dimulai. Ya, pelan-pelan ditulis saja apa yang di situ. Ada negatifnya, buat negatifnya untuk satu ya. Kelompok 1 itu mana dengarnya? Itu enggak negatif sih, positif ya. Nah, tulis saja. Ini bawahnya situ kan. Ya, di bawahnya sini masih coba. Gitu ya. Iya, apa tulis apa aja yang bisa ya. Jangan lama-lama, mau banyak, mau sedikit nggak masalah. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini juga ada. Nah, kenapa yang ditanyakan? Namanya jalur busway. Busway itu jalur khusus bus. Bisa ada. Di Pekanbaru ada. Kalau di yang belum mulai di Jakarta namanya Trans Jakarta. Busway. Ya itu khusus jalurnya aja. Nah, untuk kelompok 3 yang mau ditanyakan? Nggak ada tanya. Lagi Bapak kasih waktu 15 menitnya. Gak apa-apa, tulis aja apa yang kalian bisa di situ. Di sini gambar ini menyatakan begini. Kita lewat ke jalur zebra cross yang ada lampu zebra cross. Kalau nggak apa, nggak dilarang itu sudah berhasil sembarangan itu dilarang. Ya, kalau untuk jalur busway harusnya jalur untuk yang biasa ya khusus. Ini kalau kalian muda ini dari itu kalian ketikkan, nanti bisa jadi bahan. Bisa jadi bahan. Kalau memang negatif melanggar. Nah, jadi akibatnya apa, cari di situ. Nah, akibat melanggar jalur busway hilang, kecelakaan, merugikan orang lain itu banyak ya. Nah, itu deh. Dan untuk kelompok 3 bisa juga dia akibat tidak mematuhi rambu lalu lintas seperti menyeberang jalan sembarangan, itu nanti keluar itu akibatnya. Nah, pokoknya itu semua. Dan sebaiknya itu bagaimana? Nah, itu dia ya. Satu bisa membacakan, satu bisa menulis. Coba siapa membacakan Pak yang ada di HP? Ya, maka kita ya. Oke ya, bisa membacakan, bisa yang satu membacakan yang dari referensi dari Google ya. Nah, membacakan nanti dituliskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi, jangan malu-malu ya.
Tuh, Bapak tekankan di situ. Ya. Iya, jangan nggak boleh gitu. Jangan saling menyalahkan loh, harus kompak ya. Di 86 hari tinggal aku anak remaja kumpul-kumpul balap liar nongkrong. Itu artinya apa? Itu norma kesusilaan, sesuatu hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya itu ya. Pokoknya jangan sampai lah dalam mengikuti hal ini. Sebagai ini jangan ditiru ya, ini sebagai pembelajaran bahwasanya ini adalah melanggaran norma kesusilaan. Mereka kumpul-kumpul ya, berpakaian tidak jelas ya, itu ya. Itu namanya stigol ya. Jadi banyak pelanggaran di sini. Nah, gimana kelompok 1? Belum? Oke, 3 menit lagi ya. Nah ini biasanya yang memang di kota-kota yang sering ini dia pengaruh dari lingkungan perkotaan bagi desa. Nah itu kumpul-kumpul nggak jelas. Jadi untuk malam sekitar kan di kota, ya kalau kita mungkin udah tidur ya di pedesaan kita. Nah bersyukurlah kita tinggal ataupun hidup di tempat yang kosong. Nah masih penghargaan normal. Nah ini udah pagi sekitar jam 1, jam 2, tapi yang perempuan belum pulang juga. Ya masa iya anak gadis berkeliaran nggak pulang, kan udah nggak benar. Cara performanya udah bagus ini. Ya kan? Itu sebagai antisipasi lah ya, jangan dilakukan. Nah ini disuruh pulang kita sama Pak polisinya. Nah itu dia, minta maaf Pak ya, itu pulang. Dibubarkan demi, jadi polisi ini mencegah kalau orang ini kan, pokoknya mencegah orang ini berbuat kriminal lah yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Nah itu hal yang nggak benar ya. Nah itu kakak-kakak itu mantap pulang udah malu itu buatnya lagi dia. Nah ditarik 3 temuan lagi kan itu kan tindakan kesusilaan, artinya sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah kelompok 2, kelompok 3 dari menyusul ya di depan kan. Nah ini siapa mau baca? Kan mau pintar. Ini gambarnya ya. Itu ini deh. Ini ke depan orang yang bisa lihat. Nah, paham ya? Oke, kita mulai dari bagian seniman. berperilaku sopan terhadap gurunya. Ya. Itu dia tadi berperilaku sopan terhadap gurunya. Jadi ada nggak tanggapan kalian? Nah, gitu. Nah, buat kelompok 2 mau bertanya nggak kepada kelompok 1? Terima kasih buat sampai pernah nggak kalian melakukan hal tersebut? Itu adalah
kesopanan yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi mereka juga pernah melakukan hal tersebut ketika hari guru dan setiap pulang sekolah ya mencium tangan dengan pamitannya, paham ya? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok satu boleh kembali ke depan. Tepuk tangan. Itu hasil dari kelompok satu. Gimana kelompok dua? Gak apa-apa, dibaca kasih bapak bantu. Oke, silakan maju. Kasih tempat, kasih ruang. Jangan boleh kalau ya. Oke, dan kasih sedikit lagi gambar kalian. Orang berkendara melanggar jalur busway ya. Nah, siapa mau memecah jadi tanggapan. Kami dari kelompok 2 yang negatif dari gambar tersebut adalah pelanggaran lalu lintas, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor. Pemilik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkut jalan. Penerobosan jalur busway akan dikenai sanksi berupa pidana kurang ajar rendah. Penerobosan busway bisa dikenai pasal 247 sanksi pada dana bagi penerobos busway. Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satunya yang paling terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Melanggar lalu lintas tersebut norma hukum, karena norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Buat yang lain bisa menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan dengan kelompok dua. Oke, kelompok satu kepada Apel. Ya. Ini pertanyaan. Tapi kelompok satu ini bertanya. Kelompok satu ini benar. Pernahkah kalian melihat pelanggaran tersebut? Nah itu dia. Jadi pertanyaan dari kelompok satu kelompok satu. Dan sebenarnya yang pertanyaan, pernah kalian melihat langsung? Nah, tidak dari gambar gitu. Mungkin ada yang pernah lihat langsung. Ada seseorang mengendarai dan jalur busway. Pernah lihat langsung? Ada yang mau jawab? Yang kita tinggal di desa ya ada jalur busway. Jadi mereka tidak pernah melihat itu. Di sini ada yang pernah lihat? Enggak ya, karena kapan-kapan kita main pada ke Pekanbaru lah yang ada kota yang jalur busway ya kan, kita lihat. Nah, mana sih jalur busway-nya gitu. Nah, nanti ada nggak yang melanggar gitu. Karena kita nggak ada ya, maklum aja lah ya. Kita masih belum apa. Oke, ada lagi yang bertanya kelompok 3? Cukup? Oke. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok kita persilakan kita kasih waktu untuk kelompok 3 maju ke depan. Ya nanti gantian ya. Oke, silakan. Ini di sini orang ini menanggapi tentang gambar seorang pelajar yang melewati jalan yang berada di Brakor. Nah, udah jangan torong-torong. Maju lagi ke depan. Nah, siapa mau yang membacakan? Iya, nggak apa-apa, siapa aja. Nah, jadi ini, Bapak lewatkan ini Bang, kasih tahu orang ini dari gambarnya. Ini untuk orang itu. Nah, yang bagus tangan dua di bawah sini. Nah, jadi kan buat Hal yang dilakukan pada kejadian adalah dua SMP sedang menyeberang di Brakor dengan dibantu oleh para polisi dan juga lalu lintas. Kita kembali menyeberang di Brakor karena aman tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, karena kalau mereka menyeberang tidak aman bagi diri sendiri
apakah ada kendaraan yang hendak melaju atau tidak. Karena kalau tidak, nengok kanan kiri akan bahaya. Oke. Sampai di sini, jadi kelompok 3 itu mempresentasikan ataupun memberi tanggapan terhadap soal pelajar. Ini siswa SMP kalau kita lihat dari bukti biru ya. Nah, siswa SMP itu melewati jalur zebra cross dengan dibantu oleh Pak Polisi. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, nggak apa-apa, kita apa. Ya, ini. Apakah kalian pernah melewati jalan tol? Nah, kalian ini pernah nggak lewat jalur zebra cross itu dimanapun di waktu? Ada yang pernah? Nah, pernah kita lihat. Pernahnya itu di mana? Saya menemuinya di Kota Pinang. Nah itu tadi ya. Nah jadi ada yang pernah, ada yang belum. Wajar ya. Nah jadi bisa lewat di jalur zebra cross. Nah itu dia. Banyak keuntungannya kalau kita lewat jalur zebra cross. Kita tidak ini. Karena kalau misalnya kita dilanggar, kita nggak ini lah. Pokoknya jodoh lah ya. Pokoknya itu pasti ada polisinya di situ, ada pengamannya. Paham ya? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok kita. Itu tadi dari video, dari yang sudah kita presentasikan tadi, itulah tanggapan dari teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, kalau kita mengikuti aturan-aturan hidup ini akan tentram dan Bapak mau bertanya sama kalian ini. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Iya, yang menyenangkan itu di bagian mana gitu sukanya? Presentasinya ya, nah itu di situ kalian bisa mengembangkan diri kalian gitu. Jadi tidak pemalu kan? Itu dia. Itu bagian berarti suka presentasi ya? Iya, jadi besok kita akan mulai lagi ya. Kalau Bapak pembelajarannya bagaimana untuk hari ini? Apa kalian puas? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baiknya kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkannya. Terima kasih. Sudah pada sudah menurut percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Silakan bangkunya diatur ke posisi semula ya.